dan Dirjen Nakes ini juga disampaikan terkait dengan perlunya akreditasi bagi Bapak Ibu selaku pengguna pejabat fungsional bisa menjadi penyelenggara uji kompetensi sampai saat ini yang uji kompetensinya masih bersifat portofolio. Dalam surat edaran akreditasi terkait dengan instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional bidang kesehatan tahun 2022 bahwa kami selaku pembina akan memberikan penilaian akreditasi dan juga memberikan informasi bahwa lembaga atau kementerian atau instansi baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota memang bisa menyelenggarakan uji kompetensi sekaligus juga sebagai pengguna jabatan fungsional bidang kesehatan dengan syarat sudah kami nilai akreditasinya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan usulan sebagai penyelenggara uji kompetensi antara akreditasi tentunya setelah menyelenggarakan uji kompetensi lebih dahulu untuk kami dapat memperoleh rekomendasi. Jadi sebelum melaksanakan akreditasi wajib mengajukan usulan rekomendasi sebagai penyelenggara uji kompetensi. Nanti kami akan terbitkan rekomendasinya. Tahap berikutnya Bapak Ibu setelah terbit rekomendasi selaku penyelenggara uji kompetensi dapat melakukan usulan untuk diakreditasi sekaligus pengesahan untuk diterbitkan surat keputusan sebagai penyelenggara uji kompetensi. Lanjut. Dan pedomannya untuk penerbitan akreditasi selaku penyelenggara uji kompetensi dapat diunduh dan dapat dilihat di dalam pedoman akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan tahun 2023. Di sana jelas langkah-langkahnya yang harus disiapkan untuk akreditasi selaku penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional bidang kesehatan. Ya, lanjut. Dan akreditasi uji kompetensi ini bisa disampaikan kepada kami karena tujuan dari pelaksanaan akreditasi itu sendiri adalah untuk terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar. Jadi kalau sudah terakreditasi, instansi-instansi yang sudah terakreditasi bisa menyelenggarakan uji kompetensi tentunya dengan standar yang sudah ditetapkan dan menjamin mutu kualitas pejabat fungsional kesehatan, serta menjamin mutu pelaksanaan penyelenggaraan uji kompetensi itu sendiri. Karena tertuang di dalam pasal 99 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, bahwa penyelenggaraan uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah pengguna jabatan fungsional setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. Karena memang salah satu peran kami di Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, sesuai dengan Permenkes 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional, salah satunya adalah melakukan akreditasi atas penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Di samping tentunya menyusun regulasi uji kompetensi, mensosialisasikan kebijakan uji kompetensi itu sendiri, mengarahkan penyelenggara menjadi koordinator penyelenggaraan uji kompetensi, memverifikasi dan merekomendasi serta membuat pengembangan sistem informasi termasuk dalam penerbitan nomor sertifikat dan juga melaksanakan monitoring evaluasi. Jadi akreditasi ini adalah salah satu tugas dan peran kami untuk teman-teman selaku pengguna jabatan fungsional yang akan menjadi tempat penyelenggara uji kompetensi itu sendiri. Lanjut. Dan ini langkah-langkahnya untuk usulan akreditasi dari penyelenggaraan uji kompetensi. Nanti bisa dilihat di sini. Instansi pengguna jabatan fungsional itu mengajukan usulan, mendaftar kepada
pranala yang tersebut di sini, di dalam pedoman juga sudah dijelaskan. Kemudian nanti kami akan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas-berkas yang disampaikan. Tentunya kalau lengkap bisa langsung kami usulkan untuk dilakukan akreditasi. Untuk nantinya kalau dinyatakan lulus, maka instansi Bapak Ibu dapat dinyatakan sebagai instansi penyelenggara uji kompetensi bagi jabatan fungsional bidang kesehatan. Dan apabila dinyatakan belum lengkap, nanti kami akan melakukan uji kompetensi atau uji akreditasi ulang, tentunya dengan hasil penilaian diterbitkan oleh para asesor terkait dengan akreditasi untuk jabatan fungsional bidang kesehatan. Jadi nanti semuanya begitu dinyatakan lulus akan ada terbit surat keterangan dan juga surat keputusan dari Dirjen Nakes yang menyatakan instansi Bapak Ibu layak dinyatakan sebagai penyelenggara uji kompetensi dan juga memperoleh sertifikat uji kompetensi atau sertifikat akreditasi penyelenggara uji kompetensi. Ya, lanjut. Ini bentuk pengajuan untuk pemohon yang akan mengajukan instansinya agar terakreditasi sebagai penyelenggara uji kompetensi. Nanti bisa dilihat. Lanjut. Dan juga apabila pada saat akreditasi ada penambahan di dalam perjalanannya karena akreditasi ini berlaku 5 tahun, namun mungkin Bapak Ibu di dalam perjalanannya belum sampai 5 tahun, misalnya tahun ketiga, sudah ada tim penguji berikutnya untuk jenis CF yang lain, maka Bapak Ibu bisa mengajukan usulan untuk penambahan jenis jabatan fungsional yang sudah terakreditasi. Dan proses penambahan untuk jenis jabatan fungsional pada bidang kesehatan yang akan diselenggarakan uji kompetensi di instansi Bapak Ibu yang sudah terakreditasi itu mempunyai beberapa langkah-langkah, yaitu tentunya ada permohonan untuk penambahan jenis jabatan fungsional kesehatan kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Dan Bapak Ibu tentunya harus menyiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan unsur dalam penambahan jenis jabatan fungsional kesehatan yang diajukan, terdiri dari standar penyelenggara, jadi ada bukti dokumen jumlah yang akan uji kompetensi dan formasinya tentunya. Kemudian ada dokumen seleksi dari tim penguji dan penyusunan materi uji untuk jenis jabatan fungsional yang baru. Ini hanya untuk jenis jabatan yang baru akan ditambahkan di dalam akreditasi yang sudah diterbitkan. Kemudian tentunya standar tim penguji, karena ini pastinya tim pengujinya berbeda untuk jenis yang jabatan fungsional berbeda. Ada surat keputusan tim penguji yang terbarukan, kemudian ada standar materi ujinya, instrumen uji yang terbarukan tentunya untuk jenis jabatan yang baru, dan pastinya instansi penyelenggara harus melakukan upload dokumen pada pranala yang tertera di sini. Jadi pada link.kemenkes.go.id/akreditasi. Ini untuk yang akan menambah. Kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim asesor akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi dan tentunya ada penetapan penilaian keputusan dari tim penilai. Sampai nanti diterbitkannya surat rekomendasi Direktur Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan terkait dengan penambahan jenis jabatan fungsional kesehatan yang akan melaksanakan uji kompetensi di instansi Bapak Ibu sekalian yang memang mengusulkan penambahan. Kemudian penyelenggaraan uji kompetensi untuk penambahan jenis jabatan fungsional dapat dilaksanakan sesuai masa berlakunya akreditasi instansi penyelenggara uji. Jadi akreditasi ini sertifikat berlaku 5 tahun, tapi dengan adanya penambahan di tengah-tengah masa berlakunya tidak otomatis akreditasi itu bertambah usianya, tapi tetap di masa ketentuan berakhirnya yang tertera